Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, penabrak mahasiswa UI Hasya Atala dilaporkan orang tua Hasya. Penabrak yang merupakan purnawirawan polisi dianggap lalai memberikan pertolongan. Di hari yang sama, dengan rekonstruksi ulang, orang tua mahasiswa UI Hasya Atala melaporkan AKBP Purnawirawan Eko Budi Wahono, penabrak anaknya, dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Polisi sejauh ini masih mendalami laporan tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya juga menyebut rekonstruksi ulang merupakan salah satu bagian dari respon terhadap laporan orang tua Hasya. Rekonstruksi untuk menjawab itu, dan kemudian tentu kita akan melakukan proses pendalaman terkait dengan laporan Ibunda Hasya dengan ayahanda Hasya. Ya, ini masuk bagian daripada itu. Tentu hasilnya nanti ya. Kuasa hukum keluarga almarhum Hasya bertanya-tanya mengapa polisi masih melakukan pemeriksaan padahal kasus sudah dihentikan. Untuk itu, laporan pun dilayangkan karena keluarga yakin ada unsur kelalaian dari penabrak Hasya. Salah satunya karena tidak segera membawa anak mereka ke rumah sakit. Keluarga pun berharap pada pemulihan nama baik terhadap Hasya setelah penetapan sebagai tersangka yang dianggap sangat menyakiti hati keluarga. Bukan hanya dugaan kelalaian yang mengakibatkan kematian ya Mbak ya, akan tetapi ada juga tidak ditolongnya korban ini dalam jangka waktu yang cukup lama. Seperti kita ketahui penyakit-penyakit saja apabila kita tidak memahami golden time-nya, itu kan sangat berbahaya. Nah, ini korban sudah ditabrak harus menunggu 30 sampai 45 seperti itu Mbak. Artinya kan sebenarnya kita mau bicara undang-undang lalu lintas dan KUHP itu ada semua, tapi kita semua terfokus pada 310 ayat 4. Polisi telah melakukan rekonstruksi kasus kecelakaan yang menewaskan Hasya. Sementara keluarga korban di hari yang sama telah melaporkan kelalaian AKBP Purnawirawan Eko Setio Budi Wahono. Kita akan ulas bersama dengan Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, staf ahli Kapolri dan pengamat kepolisian dari ISES, Bambang Rukminto. Selamat malam Pak Arianto, selamat malam Pak Bambang. Selamat malam Mbak, selamat malam pemirsa. Terima kasih sudah bergabung bersama Nitya dan juga Kompas Malam. Saya ingin ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak Arianto, kalau Anda melihat ini sewajar apa ketika pihak keluarga kemudian melaporkan penabrak karena ada unsur kelalaian? Iya, itu apalagi kemarin diperbesar dengan hasil rekonstruksi ulang itu ya. Kan itu diekspos bahwa ternyata setelah ditabrak ada waktu 30 menit, ambulan baru datang, kemudian baru 15 menit kemudian baru ditolong kan, kurang lebih begitu. Akibatnya kan dari korban ini yang tadinya merasa dirugikan karena intinya bahwa keluarganya meninggal kok menjadikan tersangka. Betul. Kemudian ini ternyata meninggalnya itu karena telat kan gitu kan, telat mentreatmentnya itu, sehingga akhirnya kan ya dia merasa dirugikan, ya itu hak dia untuk melapor. Dan sekarang polisi sekarang kan jadi dipaksa ini. Karena tadinya Pak Eko-nya itu tidak dijadikan tersangka, ya. Ketika kecelakaan pertama kali itu kan umumnya orang akan menduga kan, ini mahasiswa ini meninggal karena apa? Oh ternyata karena keblitas mobilnya, jeepnya Pak Eko kan gitu kan. Karena ada pula CCTV-nya ya Pak ya? Iya, terus namanya apa? Tersangkanya yang melites Pak Eko, kemudian yang nyetir dia. Nah mestinya begitu datang itu bisa dijadikan tersangka, calon tersangka ya. Tapi itu dalam tahap penyelidikan kan gitu. Oke, ini maksud Anda penabrak ya, penabrak yang kemudian seharusnya dari awal tetapkan sebagai tersangka. Mau tidak mau tetap bisa dijadikan tersangka. Perkara nanti kemudian diperiksa-periksa, kan itu kemarin dalam gelar kan kebanyakan kan mengarah kepada Pak Eko, nggak bisa disalahkan karena begini. Tapi waktu itu kan posisi dia sebagai saksi. Akibatnya apa? Walaupun dia tidak terbukti untuk tidak salah, tidak dihentikan penyidikannya. Seandainya kemarin itu begitu penanganan pertama itu kali itu ya, dia jadikan tersangka gitu ya, dalam penyelidikan pertama kali dia mengatakan wah ini memang pidana ini, dan dia patut diduga sebagai tersangka karena dia melindas kan. Cuman untuk membuktikan dia tersangka benar kan pakai penyidikan. Nah penyidikan itu kemudian dia manggil saksi, kemudian lihat visum, dan kemudian menyelidiki kenapa matinya dan sebagainya. Nah dari situ baru bisa ditentukan Pak Eko ini memenuhi syarat nggak untuk jadi tersangka.
dihentikanlah itu gitu. Oke, Pak Kemarin Bambang, Anda gara-gara yang sepakat dengan Pak Rianto kalau saja itu dilakukan dari awal, ditetapkan sebagai tersangka karena penyebab kematian terlebih dahulu yang diusut, keluarga kemudian tidak akan sakit hati, kemudian tidak akan menggunakan alasan kelalaian untuk kemudian melaporkan balik penabrak? Benar, polisi dalam hal ini kan menggunakan laporan model A ya. Jadi pemeriksaan langsung mulai kepolisian ketika ada kejadian itu. Hanya sayang kemudian yang dari hasil pemeriksaan itu korban malah dijadikan menjadi tersangka. Ini menunjukkan polisi tidak memiliki sensitivitas sosial dan memiliki empati. Tugas pokok kepolisian itu salah satunya adalah melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Seharusnya kepolisian ini berpihak pada yang lemah. Dalam konteks ini tentunya adalah korban yang meninggal dunia. Korban meninggal dunia ini tidak bisa membela diri. Makanya kalau kemudian tersangka, ya penabraknya ini dijadikan tersangka, itu akan lebih memudahkan polisi. Bahwa kemudian tidak ditemukan bukti-bukti atau yang memang memberatkan atau membuktikan bahwa tersangka ini benar-benar menyebabkan kematian, itu persoalan lain. Tetapi ini sudah on the track gitu loh. Artinya polisi berpihak pada yang lemah dan melindungi yang lemah seperti itu. Oke, kalau kita lihat kan sebenarnya dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009, tolong koreksi kalau saya salah, menyebutkan bahwa memang semua masyarakat kemudian punya kewajiban untuk menolong korban kecelakaan. Anda melihat ini akan menjadi alasan yang cukup kuat begitu bagi keluarga, Pak Bambang? Ya, keluarga memiliki hak untuk melaporkan model B ya. Hanya sayang kemarin juga ada statement dari kepolisian bahwa laporan model B ini tidak diproses. Laporan model B ini tidak diterima. Ini kan mengecewakan keluarga korban juga. Padahal kalau dalam konteks ini ada keluarga korban, ya seharusnya laporan model B ini yang lebih dikedepankan daripada model A. Karena bagaimanapun juga ahli waris memiliki hak untuk mempertanyakan kasus ini gitu, untuk membuka yang sebenarnya, apalagi korban malah dijadikan tersangka. Tentunya ini menyakitkan keluarga korban. Pasti. Pak Rianto, kalau sudah begini artinya ini kan seperti dari awal lagi, bahkan ada banyak sakit hati, ada banyak kemudian diksi-diksi yang menyebut ada arogansi terhadap penabrak yang merupakan purnawirawan polisi. Anda melihat apa yang bisa kemudian paling tidak dibenahi dalam kondisi yang sudah terlanjur seperti ini? Saya kira kemarin udah terlanjur kayak gitu ya. Apa yang meninggal jadikan tersangka, oke lah. Kalau saya melihat ya, polisi ini dalam menyelidiki siapa penyebab kematian dan sebagainya itu tidak salah itu. Scientific dipakai dan kesimpulannya juga tidak salah, menyatakan bahwa Pak Eko itu tidak melanggar, kemudian mahasiswa itu memang karena salahnya dia sehingga dia meninggal matinya. Kelirunya itu adalah di dalam mengkomunikasikan kepada publik kan gitu kan. Jadi mengkomunikasikannya itu penyidikan ini dihentikan, kenapa kok hanya penyidikan kepada tersangkanya doang? Tidak kepada tersangka yang Pak Eko itu yang patut disangka kan ya kan, karena kan yang melites, apalagi kemudian rumusnya dia nggak menolong kan. Padahal di dalam pemeriksaan itu memang ya dalam Undang-Undang Lalu Lintas itu ada kewajiban itu dalam pasal 231 itu menyatakan apabila orang terlibat dalam kecelakaan maka kewajibannya nomor 1 dia harus berhenti, yang kedua dia menolong, yang ketiga dia melapor kepada polisi. Di dalam pemeriksaan kemarin itu semua itu ini dilakukan oleh Pak Eko ini. Satu, berhenti dia. Yang kedua, dia berusaha menolong dengan orang-orang katanya samping. Kemudian yang ketiga, dia melaporkan. Adapun dia nggak mau bawa itu dengan mobilnya dia karena pikiran dia. Nanti kalau keliru dan kemudian mati, dia disalahin gitu. Jadi sekarang ini ya, pada penafsiran mengenai menolong itu tadi. Sementara Pak Eko dilihat itu adalah dia sudah menolong, ya, artinya membawa korban itu ke tepi itu ya. Dari dalam pemeriksaan kayak gitu yang saya lihat dalam gelar itu. Ya, dipindahkan ke pinggir jalan begitu ya? Ya, dan dia menghindari nggak pakai karena dia tahu nanti kalau mati di jalan dia disalahin kan gitu. Alasan dia loh dia gitu. Bukan berarti dia tidak mau menolong. Nah, tapi ternyata kan akibat dia nggak mau ikut, akhirnya kan jadi nggak mau menolong, bawa korban itu ke rumah sakit, ambulan yang ditunggu. Akhirnya kan jadi 30 menit terlantar. Nah, ternyata matinya karena terlantar itu. Nah, inilah debatable ya. Jadinya apakah dia itu menelantarkan apa tidak? Ya itu harus disidik.
gitu. Disidik, kemudian hasil dari penyidikan itu disimpulkan. Nah, disinilah butuh butuh keterangan ahli kan. Nah, kalau udah butuh keterangan ahli segala itu, maka otomatis Pak Eko itu harus jadikan tersangka. Kalau tidak, nggak bisa kita memanggil saksi kalau masih penyelidikan loh ya. Itu nggak bisa kita manggil saksi, meminta visum dan sebagainya. Tapi kalau udah masuk pada penyidikan, bisa. Untuk masuk pada penyidikan maka harus dikirim SPDP siapa tersangkanya. Perkara nanti kemudian kalau diperiksa ternyata tidak cukup unsur bukti ya dihentikan. Gitu. Jadi sebetulnya tidak masalah ini. Cuman masalahnya adalah karena udah telanjur komunikasi yang kurang baik dan polisi selama ini udah dicurigai tidak memihak pada rakyat, kemudian hukum tumpul ke sana, tajam ke atas, tajam ke bawah dan sebagainya. Itulah yang sehingga menambah-nambah a priori ya pada polisi itu. Jadi Anda melihat bahwa kalau sudah ada laporan seperti ini tetap harus dilanjutkan, tidak boleh ada yang ditutupi dan niatnya harus tadi sama. Baiknya kemudian menetapkan tersangka terlebih dahulu, pembuktiannya akan melihat nanti, begitu Pak Arianto? Ya, tidak ada salahnya kok. Diterima laporannya, kemudian diperiksa ulang. Kalau dulu kan periksa ulang kan karena tersangkanya itu asumsi ya waktu itu. Tersangkanya adalah mahasiswa itu. Nah, sekarang karena itu Pak Eko dilaporkan sebagai pelaku, otomatis kan dia sebagai tersangka dia nggak apa-apa jadikan tersangka, kemudian nanti nyari saksi-saksi yang lain. Dihitung itu apakah benar dia itu unsur kesalahannya ada apa tidak. Nah, kalau tidak ada ya dihentikan, kalau ada ya dikirim. Kalau ragu-ragu ya dikirim aja, nanti jaksa pengadilan yang akan membuktikan bahwa dia itu tidak. Transparansinya kayak gitu sebenarnya. Anda sepakat Pak Bambang bahwa ini kemudian akan satu mengobati sakit hati dari keluarga dan kedua mengembalikan semuanya on the right track? Ya benar, proses hukum itu harus dijalankan. Soal benar salah itu bisa dipastikan di pengadilan kok. Polisi ini bukan pengadil dan bukan pemutus pembuat vonis ya benar salah itu. Cukup melakukan penyidikan saja. Kalau itu tidak ditemukan bukti-bukti, nanti biar pengadilan saja yang memutuskan seperti itu. Hanya problemnya memang saya melihat bahwa di sini memang ada arogansi ya. Kalau melihat ada hubungan Pak Eko ini juga mantan anggota polisi. Kalau yang menabrak ini bukan anggota polisi, ceritanya pasti juga akan lain gitu loh. Bisa macam-macam gitu loh. Bisa juga ada dugaan. Bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka? Bisa ditetapkan jadi tersangka juga bisa tidak, karena yang sering kali terjadi juga ada upaya jual beli pasal dalam kecelakaan. Ini kan puncak gunung es gitu loh, terkait dengan penegakan hukum terkait kecelakaan lalu lintas. Insiden ini tidak ada orang yang menginginkan kok, baik korban maupun yang menabrak. Tetapi itulah yang dijadikan celah seringkali oleh kawan-kawan di unit laka lalu lintas untuk memain-mainkan. Seharusnya lebih mengedepankan restoratif justice ya, ketika menemukan antara korban dan tersangka. Kalau itu sudah bisa dimediasi, itu sudah bisa selesai gitu. Hanya saja memang sekali polisi ini main-main dengan kewenangannya itu, menekan tersangka ya, kalaupun dia bersalah untuk keluar duitnya untuk membeli pasal yang meringankan misalnya seperti itu, dan kadang-kadang mengintimidasi keluarga korban. Ya, tapi tentu kita berharap bukan itu kejadiannya saat ini ya, Pak Arianto ya. Kalau dalam konteks ini ya sangat berbeda. Kalau ini hanya relasi hubungan baik saja. Kalau dalam konteks ini ya, saya tuh melihat ya, polisi itu sebenarnya tidak ada niat-niat karena manipulasi itu tadi Pak Bambang, enggak. Oke, baik, nampaknya terputus hubungan telepon kami dengan dua narasumber, tapi kami tangkap maksudnya tadi bahwa keduanya sepakat seharusnya ini kemudian ditanggapi secara terbuka oleh pihak kepolisian. Terima kasih Pak Arianto, staf ahli Kapolri dan pengamat kepolisian dari ISES Pak Bambang Rukminto sudah bergabung bersama kami.